Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irhami Cici Blegur, asalnya dari Nusa Tenggara Timur, Kupang. Untuk kegiatan sekarang, saya sebagai mahasiswa semester 5, jurusan farmasi. Untuk cerita yang akan saya sampaikan pada siang hari ini berjudul Bangga dengan penulisnya yaitu Kak Sahlan, ilustratornya Kak Adrinalia, dan penerbitnya dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nah, selamat siang adik-adik. Pada siang hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bangga. Matahari terlihat sudah terbit di ufuk timur dan para lebah masih tertidur. Kemudian Ratu Lebah membangunkan prajuritnya. Bangun, bangun, ayo bangun, waktunya kita untuk bekerja. Lihat, hari ini bunga-bunga bermekaran di lereng Rinjani. Ayo semuanya, kita harus ke sana sebelum orang lain mendahului kita. Semua lebah sangat bersemangat untuk terbang menuju lereng Rinjani. Mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Ayo cepat, kita harus sampai ke sana. Akan tetapi, Ratu melihat para lebah yang tidak berbaris dengan rapi. Tunggu sebentar, semuanya ayo berbaris dengan rapi sebelum kita berangkat, kata sang ratu. Para lebah pun berbaris dengan rapi dan kemudian terbang bersama-sama ke lereng Rinjani. Suara terbang mereka menarik perhatian para binatang. Ada buaya, ada singa, ada harimau, ada gajah, dan ada monyet yang sedang duduk di atas gajah. Ada juga jerapah, ada juga badak bercula satu, dan juga ada kuda Nil. Wah, lihatlah, mereka sedang terbang beramai-ramai. Tiba-tiba barisan yang tadinya rapi menjadi berantakan. Aduh, kenapa berantakan lagi? Ayo cepat berbaris yang rapi. Khawatir sang ratu lebah. Akhirnya sang ratu lebah pun
mengarahkan prajuritnya untuk mengambil madu-madu yang terdapat pada bunga-bunga yang cantik. Ada bunga berwarna biru, ada ungu, kuning, hijau, dan masih banyak lagi. Kamu ke sini, kamu ke sana. Ya, kamu sudah bawa pulang. Sekarang giliranmu lagi. Perintah sang Ratu Lebah terhadap prajurit-prajuritnya. Tiba-tiba, karena kecapaian, sang ratu merasa lelah. Aduh, aku lelah. Padahal aku seorang ratu lebah. Seharusnya aku tidak boleh seperti ini sebagai seorang pemimpin. Tiba-tiba datang 2 ekor kupu-kupu, berwarna biru dan berwarna merah muda. Kupu-kupu biru berkata, "Hei, Ratu Lebah, kau sepertinya tampak sakit. Ayo, istirahatlah dan tenangkan dirimu," kata kupu-kupu berwarna biru. Kemudian sang Ratu Lebah menjawab, "Maaf kawan, kami ini pantang berhenti bekerja sebelum pekerjaan kami itu selesai." Kemudian kupu-kupu merah muda berkata, "Tapi kamu tampak pucat, Ratu Lebah. Ayo beristirahatlah demi kebaikanmu. Biarkan prajurit-prajuritmu yang bekerja." Sang Ratu Lebah pun akhirnya merasa tergoda. Kemudian Ratu Lebah beristirahat di sebuah tangkai pohon. Tetapi tiba-tiba, aduh, sang Ratu Lebah mendengar suara dan ternyata itu merupakan suara jatuh dari salah satu prajuritnya yang sedang membawa seember madu. Karena hal tersebut membuat Ratu Lebah menjadi sadar, "Tidak, aku bukan pemimpin seperti itu. Aku di sini untuk bekerja bersama prajuritku dan mereka di sini untuk bekerja bersamaku." Kupu-kupu biru dan kupu-kupu merah muda tampak kesal. Kemudian Ratu Lebah bersama-sama dengan prajuritnya kembali untuk mengumpulkan madu-madu yang berada pada bunga di lereng Rinjani. Akhirnya, Ratu Lebah dan prajuritnya pun selesai melakukan tugas mereka. "Aku bangga pada prajuritku dan aku juga bangga akan pilihanku," kata sang Ratu Lebah dengan gembira bersama para prajuritnya. Nah, adik-adik, ini kisah yang menarik bukan? Sang Ratu Lebah bekerja sama dengan prajuritnya untuk mengumpulkan madu sebagai makanan mereka. Nah, kira-kira menurut adik-adik pesan apa sih yang bisa kita petik dari cerita ini? Yap, betul sekali. Kita itu tidak boleh pantang menyerah. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus mengerjakan hal tersebut sampai selesai. Walaupun memang ada beberapa cobaan atau rintangan di tengah jalan, kita harus tetap berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan
rasa malas kita agar pekerjaan kita bisa selesai. Contohnya sang ratu lebah tadi. Karena godaan dari kupu-kupu membuatnya merasa bahwa ia tidak perlu bekerja karena ada prajuritnya. Tetapi setelah itu ia sadar karena ia adalah seorang pemimpin, maka mereka harus bekerja secara bersama-sama. Gitu. Sekian dan terima kasih cerita dari kakak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.